Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Yusuf dari kelas C3 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120011 dengan program studi Manajemen S1 Universitas Teknologi Digital. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Leli Nirmalasari SPD MM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil analisis saya. Apa yang dimaksud dengan nilai dan sikap? Nilai normal dan sikap adalah suatu kesatuan. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu. Moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari, dan sikap adalah kecenderungan individu untuk memproses terhadap suatu objek sebagai perwujudan dari sistem nilai dan norma. Individu menghargai pendapat orang lain. Setiap masukan atau pendapat yang diberikan yang mengenai pekerjaan dia selalu menerima namun penuh pertimbangan. Namun individu selalu tegas apapun tugasnya yang sudah diberikan kepada seorang yang harus cepat mungkin selesai. Perilaku individu bersikap toleransi terhadap perbedaan. Terkendala individu A ini selalu membanding-bandingkan keterampilan seorang yang bertuju untuk menjaga keterampilan dan bekerja dan berpakaian. Perilaku individu C berani, mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi. Ia mampu mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan persepsi. Bahkan individu C berani memperlihatkan wajah kesal kepada seorang yang dianggap berlawanan persepsi dengannya. Apa itu persepsi? Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengonasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna kepada lingkungan. Perilaku individu D, sikap rendah hati dan tidak minder. Ia cukup hidup dengan apa adanya, tidak meniru atau sok-sokan dalam bersikap. Perilaku individu E, sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Ia selalu bersikap saling kasih hormat dan juga santun kepada mereka yang lebih senior, dan individu E selalu memberikan salam dan menyapa kepada senior. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi perasaan, temperamen, ciri khas dan juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi dan temperamen terhadap akan berwujud dalam tindakan seseorang kalau diharapkan pada situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku, berlaku terus-menerus secara konsisten dan menghadapi situasi yang sering dihadapi sehingga jadi ciri khas pribadinya. Emosi. Menurut Stephen Robian, terdapat 3 hal penting dalam emosi dan suasana hati, yaitu yang pertama, afeksi, nada perasaan. Akan tapi dapat menimbulkan inkrones. 2. Emosi. Emosi adalah dalam bahasa Indonesia dijelaskan sebagai perasaan yang ditunjukkan kepada seorang atau sesuatu. Dan juga dapat dikatakan reaksi terhadap seseorang terhadap kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika mereka senang mengenai sesuatu. Yang ketiga adalah mood. Ini juga sama merupakan suasana hati. Individu A, B, C, dan E memiliki emosi yang sama ketika sedang memberikan motivasi kepada seseorang. Sedang rasa penuh percaya diri membangun jiwa penuh semangat. Individu A dan C lebih sering menunjukkan emosi dasar mudah marah dan mudah tersinggung. Setiap perkataan yang menurutnya kurang enak, ia langsung angkat berbicara. Mudah mengamati dan memperhatikan seseorang. Individu B selalu menunjukkan emosi yang dasar, yaitu takut terhadap. Ia merasa takut percaya diri pencapaiannya terhadap perusahaan menurut. Individu B selalu berpikir keras, memikirkan strategi untuk perusahaan. Kecerdasan dalam emosional individu B ini sering memberikan motivasi orang lain, seolah-olah memberikan motivasi dan agar tidak terpengaruh dengan perkataan seseorang, karena setiap apa yang dilakukan seorang, hal tersebut akan kembali pada dirinya sendiri. Individu D selalu menunjukkan emosi dasar bahagia, ceria. Individu D selalu menebarkan tawa canda ceria kepada semua yang terlibat di lingkungan perusahaan. Terkadang individu D juga sekali menampakkan emosi kesal, sering merendahkan emosi dengan berusaha bersikap tenang dan sabar. Individu D menyapa apa yang seorang rasakan
Begitu dengan individu B. Individu E lebih menampakkan emosi kesalahannya, namun individu E tidak mengungkapkan kesalahannya. Terkadang individu E ini tidak dapat menerima masukan. Persepsi atau apa itu persepsi? Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengekspresikan dan memberikan kesan indera mereka agar memberikan makna kepada lingkungan. Kenapa persepsi itu penting? Kepuasan dan kualitas penetapan akhir individu dalam suatu organisasi sebagai besar mengaruhi oleh persepsi. Perilaku individu didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Individu menilai orang lain menurut persepsi pribadi mereka, menjaga pohon agar tidak roboh atau berpegangan pada pohon. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu. Keputusan adalah pilihan-pilihan yang dibuat dari dua alternatif atau lebih. Masalah adalah ketidaksesuaian antara perkataan saat ini dan keadaan yang diinginkan. Perbuatan keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah. Setiap keputusan membutuhkan interpretasi dan evaluasi informasi. Persepsi setiap pengambilan keputusan tentu akan berbeda. Interpretasi ini bersifat individual sehingga keputusan yang dihasilkan juga akan berbeda satu dengan yang lain. Setiap individu A, B, C, dan E memiliki persepsi yang berbeda, kualitas, kreativitas berbeda, dan etika keputusan berbeda, namun satu tujuan, yaitu mendapatkan hasil yang baik dengan pengambilan keputusan dan dengan pertimbangan tidak rasional. Etika dalam keputusan. Utilitarian, keputusan dibuat untuk memberikan kebaikan terbesar untuk jumlah terbanyak, mengenalkan pada hak keputusan yang dibuat terfokus pada pelindung dan penghormatan hak dasar individu, menerapkan pada keadilan, memperlukan dalam memperkuat aturan secara adil dan tidak memihak. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam segi materi atau penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.